Polisi meringkus pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri di Pekalongan, Jawa Tengah. Kasus gagal ginjal misterius masih terjadi. Di Provinsi Jawa Barat, kasus yang belum ditemukan penyebabnya tersebut kini meningkat. Ribuan atlet pelajar mengikuti kompetisi Student Athletic Championship Indonesia 2022 untuk mempersiapkan Asian Games. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Kasus gagal ginjal akut terhadap anak di Jawa Barat dikatakan terus meningkat. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, terdapat 41 kasus yang ditemukan dan mayoritas dirawat di Rumah Sakit Rujukan RSUP Hasan Sadikin, Kota Bandung. Akan tetapi sampai saat ini belum jelas kepastian kebenaran gagal ginjal akut yang disebabkan oleh obat sirup tersebut. Dugaan kasus gagal ginjal akut yang belakangan muncul disebut mengalami kenaikan di Jawa Barat. Meski mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terus melakukan penelitian terhadap penyebab gagal ginjal akut tersebut. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nina Susana Dewi, hingga saat ini kasus gagal ginjal di Jawa Barat mencapai 41 orang. Pihaknya menegaskan jika penyebab terjadinya gagal ginjal akut bukan dari obat sirup yang mengandung etilen glikol maupun dietilen glikol, akan tetapi karena sebab lain yang kini masih diteliti. Mengikuti saja apa kata dokter. Kalau ada gejala, kan gejala dijelaskan panas, diare, kemudian kalau sudah lama kencing sedikit dan sebagainya, itu langsung periksa ke dokter, nanti dokternya melihat dengan hasil lab dan lain-lain, apakah ini menjadi gejala atau tidak, itu diikuti. Jadi masyarakat tenang untuk mengikuti lihat gejala. Dan dokter juga sekarang sudah ya alhamdulillah ternyata ada virus yang bisa dibeli. Gitu. Jadi mohon maaf bisa banyak bicara dulu, nanti sambil menunggu dari Kepnes kembali. Apa saja sebetulnya sih di luar EG, DEG itu yang menyebabkan secara uji. Dengan keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tersebut, menerangkan bahwa obat sirup bukan penyebab utama terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Namun Dinas Kesehatan Jawa Barat terus berupaya dengan melakukan pemantauan dan penelitian untuk menemukan sebab pastinya. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Tega menusuk korban di leher yang merupakan kekasihnya sendiri. Pelaku kasus dugaan perampokan dan penganiayaan dengan korban pengusaha salon di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dibekuk polisi di rumah kekasih pelaku yang lainnya. Korban Yusriani mengalami luka serius di bagian leher dan dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Pekajangan. Seperti inilah saat tim Satreskrim Polres Pekalongan tengah meringkus pelaku perampokan dan percobaan pembunuhan pengusaha salon yang tak lain pacarnya sendiri di Pekajangan yang terjadi pada Selasa malam lalu. Pelaku berinisial DF berusia 29 tahun warga Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, tak bisa berkutik dan dibekuk saat berada di kamar rumah kekasih lainnya. Tersangka pelaku merupakan kekasih atau teman dekat korban yang sudah menjalin hubungan dalam 6 bulan terakhir. Tersangka diamankan di rumah kekasihnya yang baru di wilayah Kajen, Kabupaten Pekalongan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku hendak membunuh korban untuk menguasai harta benda milik korban. Kebutuhan. Ingin bikin HP-nya. HP apa motor? Awalnya HP. Awalnya HP. Terus? Cuma pas kebetulan setelah saya pukul, HP nggak ada di kantong. Keluarga berdatangan, saya panik. Saya ambil motor, pas kebetulan kuncinya ada di motornya. Itu korban kamu apain aja? Saya pukul pakai gelas sama sayap pakai pisau. Di mana itu sayapnya? Di leher. Leher. Itu kamu kenal sama korbannya gimana? Kenal. Udah lama? Belum begitu lama, cuma kenal sebatas kayak tamu main ke perawatan salon. Sebelumnya memang apa benar mau minta rokok terus nggak dikasih lalu masnya memukul itu? Enggak. Hah? Enggak, kalau rokok udah dikasih. Rokok udah dikasih. Iya. Kamu sering ke situ berarti ya? Enggak, udah lama, baru kemarin aja ke situ lagi. Udah lama banget nggak ke sana. Kasus ini sendiri bermula saat tersangka bertanda ke rumah korban Yusriani sejak Selasa siang.
Tersangka mulai melancarkan aksinya pada Selasa malam dengan menyimpan pisau dapur milik korban di bawah kasur dan kemudian merayu korban untuk dipijat. Namun saat korban dalam posisi tidur, korban langsung dijambak dan kepalanya dibenturkan ke dinding berulang kali dan akhirnya ditusuk di bagian lehernya. Mengetahui korbannya sudah tak sadarkan diri, pelaku kemudian mencari handphone korban dan akhirnya berhasil melarikan sepeda motor korban. Modus yang dilakukan di mana pelaku sebelumnya memijit korban terlebih dahulu. Korban ini adalah kekasih yang bersangkutan atau pelaku. Kemudian setelah itu pada saat dipijit, korban dibentur-benturkan kepalanya ke lantai, ditarik ke depan, kemudian dibentur-benturkan ke lantai. Kemudian pelaku mengambil pisau, sebelah pisau, dan menusukkan. Mungkin dikira pada saat itu korban sudah meninggal. Kemudian kendaraan milik korban dibawa lari oleh pelaku, lari oleh pelaku ini FB tersebut. Dan kondisi korban pada saat ini setelah dilakukan perawatan di RSI Pekajangan, alhamdulillah sudah mulai membaik, ya. Ada beberapa jahitan bagian leher, juga di bagian kepala yang dijahit. Namun untuk kendaraan masih kami lakukan pemburuan, tim kami masih melakukan pemburuan di lapangan. Untuk modusnya, tersangka saat ini masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara kondisi korban Yusriani dikabarkan sudah dalam kondisi membaik dan dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih di Kabar Indonesia. Ribuan pelajar di Yogyakarta mengikuti kompetisi Atletik Junior Student Athletics Championship atau SAJ Indonesia 2022. Para pemenang dalam ajang kejuaraan pelajar ini akan mengikuti training center sebagai bibit unggul untuk proyeksi Asian Games. Sebanyak 3.123 peserta dari 247 sekolah SD, SMP, dan SMA se-DIY mengikuti kompetisi SAJ Indonesia 2022 Yogyakarta Qualifiers yang berlangsung di Kompleks Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Event ini merupakan kerjasama antara pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI dengan DBL Indonesia. Babak kualifikasi SAJ Indonesia 2022 digelar di 9 wilayah di Indonesia yang berlangsung mulai akhir September hingga Desember mendatang. Menurut CEO dan founder DPL Indonesia Azrul Ananda, Yogyakarta adalah wilayah pelaksanaan ketiga setelah dibuka di Mataram, kemudian kualifikasi di Mimika, Papua. Selanjutnya akan digelar untuk wilayah Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Banjarmasin, Semarang, dan Surabaya. Menurutnya potensi atletik Indonesia cukup besar dan perlu digarap secara sinergis semua elemen agar Indonesia bisa unggul di event dunia. Saya bilang sangat bisa, malah jauh lebih bisa gitu. Karena ini lebih masyarakat, lebih melibatkan lebih banyak anak, lebih terbuka segala kalangan, dan salah satu passion saya kan memang anak muda. Dan passion saya dari dulu adalah di Indonesia ini kok banyak yang terpisah-pisah ya, gitu. Seperti beliau bilang tadi kan, kok terbeda-bedakan berdasarkan ras, suku, golongan, dan lain-lain. Nah, olahraga itu bisa mempersatukan semua, dan itu harus dimulai dari anak muda. Sementara Ketua PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pembinaan usia dini sebagai upaya mencari bibit unggul guna menyiapkan para atlet pada Asian Games mendatang. Selain itu, event seperti ini menjadi wadah untuk persatuan dan kesatuan mulai dari Aceh hingga Papua. Jadi kita pengen konsentrasi berapa nomor untuk Asian Games. Nah ini pembinaan sekarang nih, pembinaan nyari bibit terus ke depan. Nah ada samping tadi untuk persatuan kesatuan. Jadi jangan ada beda-beda semua. Saya kira kan Anda lihat tadi betapa hebatnya. Saya nggak pernah duga begitu antusias. Ada 3 kali kita buat, 4 kali sebenarnya, 1 kali lagi di Banyuwangi. Itu luar biasa. Nah, Pak Fajrul sekarang menjadi pengatur utamanya di dirijennya dari IPL. Ya, jadi saya kira beliau udah mainkan peran sangat penting. Nah, lagi-lagi tadi idealisme beliau waktu kecil saya SD dulu semua kita satu. Sekarang kita mau bangun dari olahraga. Para atlet pelajar ini akan diseleksi dan yang terbaik dari seluruh wilayah akan dikompetisikan di babak puncak yakni National Championship di Jakarta. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.